Sim, ini gimana? Ya. Admit tuh, siapa tuh? Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Ini sebentar ya Pak, saya admit teman-teman dulu. Oke. Maaf Pak, agak error Pak isinya, nggak mau sebelah. Nah, Ini, udah Pak, udah mau. Ini jangan lupa di share di di share di grup. Saya akan menjelaskan karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam. Kata karakteristik dalam KBBI adalah ciri khas atau bentuk karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, menyerahkan diri, bersih, dan suci, serta selamat dunia dan akhirat. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta damai dan sejahtera. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati, kesetiakawan, tegar rasa, dan kebersamaan. Manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyang, kebangsaan, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, dan lainnya, yang bernama rasialis.
Ketinggian derajat manusia ditentukan oleh ketakwaan yang dituju oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Maka semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dari hasil riset Jamaluddin Rahmat dari Islam, ternyata agama yang menekankan urusan muamalah yang lebih besar daripada urusan ibadah. Islam juga banyak memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Selanjutnya, Islam menilai bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama dengan orang lain, maka nilainya lebih tinggi daripada sholat yang dilakukan secara perorangan, dengan perbandingan 27 derajat. Islam menilai bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pertentangan tertentu, maka tebusannya adalah dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial. Bila tidak mampu melakukan puasa karena sakit yang menahan yang sulit diharapkan sembuhnya, maka boleh diganti dengan fidyah dalam bentuk memberi makanan bagi orang yang tidak mampu. Begitupun juga sebaliknya, bila orang yang tidak baik dalam urusan muamalah, urusan ibadah tidak dapat menutupnya. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dari pandangan Islam, kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dalam urusan dunia. Pandangan Islam mengenai kehidupan tersebut secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularitis, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlihat dalam menganut kehidupan dunia. Ada sumber ekonomi Islam yang memiliki kelebihan dari karakteristik, yaitu bersumber dari Tuhan dan agama. Yang kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang. Yang ketiga, ekonomi bercukupan dan keadilan. Yang terakhir, yaitu keempat, ada ekonomi pertumbuhan dan barokah. Yang pertama yang bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dari agama Allah dan meningkat semua manusia tanpa terkecuali. Ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individual yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan aliran sosial atau komunis yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya kendala kepemilikan bersama dengan menempatkan di bawah dominasi negara. Yang ketiga itu kan ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki keunggulan dengan keadilan, menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Ekonomi ini ditunjukkan
untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Ekonomi pertumbuhan dan barokah memiliki kelebihan, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara legal agar dari mediasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang kesehatan. Karakteristik ajaran Islam ini berpedoman pada prinsip pencegahan lebih utama daripada penyembuhan. Untuk menuju kepada pencegahan tersebut, maka Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Islam memandang kebersihan lahir dan batin dalam istilah nafs, dan irfan. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, tempat lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, dan minuman. Sedangkan kebersihan batin dapat diwujudkan melalui bentuk keikhlasan, Karakteristik ajaran Islam dalam bidang politik. Sejarah politik dunia Islam dilihat dari 3 periode. Yang pertama periode klasik, kedua periode modern, dan periode pertengahan. Pada periode klasik disebut masa keemasan. Karena itu, uraian sejarah politik Islam sangat dominan, sementara aspek-aspek lain tampaknya hanya terikut di dalamnya seperti pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni bangunan. Masalah politik berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu seperti republik, kerajaan, dan lainnya. Setiap bangsa boleh menentukan bentuk negaranya sesuai dengan keinginan. Yang terpenting untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, serta kedamaian. Dan yang terakhir, karakteristik ajaran Islam dalam bidang disiplin ilmu. Islam juga muncul sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985, yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran, tafsir hadis, ilmu kalam, filsafat, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan pendidikan Islam. Karakteristik ajaran Islam itu bersifat terbuka dan selektif. Islam memandang orang yang menuntut ilmu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Sekian presentasi saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Yo, silakan.
Boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh setuju, boleh nggak setuju, atau punya perspektif pendapat yang lain. Silahkan. Dilarang untuk diam ya, atau mengheningkan cipta. Karena semua di sini yang hadir tentu bisa berbicara. Silahkan berbicara. Bukan untuk diam ya. Silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan Cynthia. Ria, saya mau bertanya mengenai karakteristik ajaran Islam dalam bidang politik. Di makalah Ria itu tertulis di sini, dalam sejarah kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin oleh presiden, kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan lain sebagainya. Namun di sini Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tersebut. Oleh karenanya setiap bangsa boleh menentukan negaranya sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun apakah pada masa kejayaan Islam sendiri bentuk politik negara, bentuk pemerintahan politiknya itu seperti apa, dan apa sih ciri kepolitikan dari ajaran Islam itu dalam bidang politik, cirinya apa? Terima kasih. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada yang mau bertanya, bisa ditanggapi dulu. Tapi kalau lebih bagus ada pertanyaan dulu. Silakan. Dikasih waktu untuk bertanya. Karena ada nanti suatu masa kalian tidak boleh bertanya. Saya izin menjawab. Ya, silakan. Alma. Siapa ya? Arya ya? Ciri ciri-ciri politik Islam itu kekuasaan dipegang penuh oleh umat. Terus masyarakat itu berperan dan bertanggung jawab dalam pemerintahannya gitu. Terus kebebasan, setiap orang itu bebas memilih siapa aja. Terus? Kan? Jadi pokoknya manusia itu orang itu berhak memilih atas keinginannya dia sendiri, ciri-cirinya seperti itu. Dia itu memiliki kebebasan, setiap manusianya itu. Berarti kalau kita lihat-lihat pemerintahan bentuk politik Islam itu karakteristiknya mirip-mirip sama bentuk demokrasi ya, demokrasi. Tapi apakah pada zaman mulai adanya politik di dunia Islam, apakah memang sudah saat itu sistem atau bentuk politiknya itu demokrasi? Menurut pendapat saya ya, mungkin dari dulu itu pemerintahan yang itu udah demokrasi karena dari zaman dahulu kita sebagai manusia sudah diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin.
Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu yang saya tahu. Bisa ditambahkan nanti sama Pak Naib. Ya, silakan yang lain bertanya. Ini sudah pertemuan yang keempat loh. Ya, keempat atau kelima. Harus ada peningkatan diskusinya. Yang lain tidak mau bertanya, apakah sudah setuju atau sudah menguasai? Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya melanjutkan penjelasan sedikit. Masih ada waktu berapa menit? Baik, Kak. Masih ada waktu berapa menit? Nanti ingatkan ya. Baik, saya langsung ke pertanyaannya dulu deh, sebelum penjelasan tentang karakteristik. Baik, tadi Cynthia menanyakan tentang sistem pemerintahan ya. Bagaimana ya, yang terbaik atau memang apakah sudah ada terlebih dahulu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa model pemerintahan atau bentuk pemerintahan yang dipakai oleh orang Islam itu tidak ada yang abadi, berubah-ubah. Ada yang berusaha kampanye kembali, ayo kita menegakkan khilafah. Dia bingung khilafah yang mana mau ditegakkan. Ini kita mulai saja yang paling simpel lah. Ketika Nabi masih hidup, apakah Nabi pernah memproklamirkan dirinya sebagai presiden atau raja? Tidak. Tidak. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apakah Nabi pernah menyatakan dirinya sebagai raja, presiden, perdana menteri, khalifah? Tidak ada. Nabi memimpin dengan modelnya musyawarah. Semua apapun yang ingin diambil lakukan dengan musyawarah. Mau perang, musyawarah. Mau bikin masjid, musyawarah. Mau bikin parit, musyawarah. Semua modelnya musyawarah. Mengajak orang bicara. Minta pendapatnya. Bahkan dalam mau model menanam kurma pun Nabi musyawarah. Tapi Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam hal bercocok tanam, kamu yang lebih pandai. Nabi mengakui bahwa dia tidak pandai. Dia berdiskusi. Setelah Nabi wafat, model kepemimpinannya disebut dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Artinya ada yang ditunjuk sebagai khalifah. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul, kemudian bermusyawarah siapa yang berhak menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Teman-teman pernah baca sejarahnya nggak? Ketika Nabi wafat, Nabi langsung dikubur nggak? Teman-teman baca sejarah. Ya, Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Pak. ya, nanti kita bisa bikin lagi nanti. Saya mau tanya dulu, teman-teman baca sejarah nggak? Ketika Nabi wafat, Nabi langsung dikubur nggak? Ayo, katanya umatnya Nabi Muhammad. Sejarahnya Nabi nggak tahu. Ketika Nabi wafat, apakah Nabi langsung dikuburkan nggak? Enggak, Pak. Ya, kalau teman-teman baca sejarah, itu ketika Nabi wafat,
itu malah orang berebut siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi. Nggak ada yang ngurusi jenazah Nabi, dibiarkan terlantar. Itu kejamnya politik. Coba, katanya nabinya Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat, mereka sibuk memperebutkan siapa yang berhak. Masing-masing mengklaim. Ali mengklaim karena saya sebagai menantunya dan saya juga sebagai ponakannya. Abu Bakar, kemudian Utsman, semua mengklaim. Soal yang lain juga ada. Nah, kemudian mereka bermusyawarah berempat, kemudian berbaiat menurut salah satu. Coba teman-teman perhatikan. Ini keempat khulafaur rasyidin ini, kira-kira saya mau tanya, keempat khulafaur rasyidin ini itu siapanya? Ayo, pemimpin itu karena modalnya salah satunya ya nepotisme juga. Saya tanya, tanya Nabi, Mertuanya mertuanya Umar bin Khattab, apanya Nabi? Mertua. Mertua. Utsman, apanya Nabi? Menantu. Nantu. Ali, Tim nantu. nantu dalam apa? Jadi pertanyaan saya begini nih, boleh nggak sih kita nepotisme? Boleh nggak kita nepotisme? Ini pertanyaan kritis ini. Boleh nggak kita? Kan katanya dilarang KKN. Boleh nggak? Waduh, mahasiswanya saya tanya kok diam ya. Nah, nanti kalian baca sendiri, simpulkan sendiri. Kalau kalian masih bingung. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, muncullah ada namanya Bani Abbasiyah dari keturunan pamannya Umayyah dari pamannya Nabi yang pemimpin ya. Coba bayangkan dari model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani. Bani itu apa? Bani itu keturunan. Modelnya kepemimpinan kayak gimana? Kerajaan. Bapaknya meninggal, anaknya, keponakannya jadi raja. Pemimpinan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau akan khilafah, model yang mana yang dipilih? Bingung nggak? Kalau teman-teman ingin mendirikan negara Islam, mau model yang mana mau dipilih? Apakah sistem Khulafaur Rasyidin? Apakah sistem kerajaan? Ataukah sistem demokrasi yang sekarang kita anut? Ayo, mau yang mana? Khulafaur Rasyidin baca nggak sejarahnya? Ya, para pemimpin. Gimana nasibnya Umar?
Mati Mati, 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 mati dibunuh. mati dibunuh. Coba bayangkan, kejamnya politik kan, mati dibunuh. Baik, kita ada sedikit waktu. Eh, jadi saya kembalikan teman-teman, silakan mau dipikirkan bagaimana model pemerintahan. Tapi saya jelaskan itu kejamnya politik, itu kejamnya sistem pemerintahan Islam yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman nanti yang bisa lihat sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah bicara karakteristik, saya sudah menjelaskan bahwa karakteristik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang punya karakter, sifat khas, dan sebagainya. Nah ya, kita beralih ke tentang bidang sosial. Bidang sosial itu bahwa Islam mengajarkan setiap manusia itu untuk hidup damai sejahtera dan tidak bisa hidup sendiri. Islam itu mengajarkan lihat ada beberapa aspek-aspek yang mengajarkan tentang ibadah-ibadah sosial. Islam dirinya dari segi sosial, sholat, puasa, zakat itu merupakan yang bisa kita lihat bagaimana Islam bisa menegakkan yang namanya sosial, terutama zakat. Baik, kita boleh soleh kepada Allah, tapi kita juga harus berbuat tidak boleh soleh tapi tidak soleh. Kehidupan ekonomi bahwa kehidupan yang kita lakukan adalah harus seimbang. Tidak boleh kita dulu, tapi tidak pernah memikirkan nanti rezeki buat anak kita, buat pasangan. Tapi juga Nabi mengajarkan soal bertanggungjawabkan akan bertanggungjawabkan. Di bidang kesehatan, Islam juga sangat memberikan perhatian yang sangat besar, cinta kesehatan, bersihan, kita cinta lingkungan, cinta tempat tinggal, menjaga lingkungan dari kerusakan. Innallaha yuhibbut tawwabin, di bahwa kita harus senantiasa menjaga kesucian. Allah menyukai orang-orang yang taubat. Nah, kalau yang politik, nah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan. Islam itu konsep politiknya adalah keadilan. Jadi kalau sudah adil itu sangat Islami. Kalau sudah adil akan insya Allah makmur dan sejahtera, aman, kedamaian, ketentraman akan tercipta. Nah, kemudian di bidang disiplin ilmu lainnya sangat terbuka sekali ya, bahwa Islam punya banyak pandangan tentang bagaimana menghormati banyak disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terbaru. Islam memberikan banyak sekali perhatian bahwa karakteristik Islam itu yang kita pelajari minggu lalu ada agama, ibadah, akidah, ilmu kebudayaan, dan pendidikan.